Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai modern roadmap. Ini hanya sharing opini dan pengalaman saya. Ini referensi dari medium.com. Kita ketahui bahwasanya untuk menentukan sebuah roadmap tentunya tidak jauh dari yang namanya time frame atau due date-nya. Akan tapi kalau kita mengikuti kepada referensi di sini, dikatakan bahwasanya kalau memang kita mengikuti roadmap ini, alhasil memang apa yang ingin kita capai itu pasti akan tercapai. Tetapi apakah itu memberikan value? Sementara kita ketahui bersama saat ini apapun yang kita kembangkan harusnya secara agile, secara tanggap, cepat. Bahkan kalau berdasarkan pengalaman saya, ya memang kita boleh aja melakukan analisa apa yang belum tercover, kita coba cover, sehingga dalam project management, dalam menghadirkan sebuah produk, dalam hal ini adalah sebuah sistem, itu udah bisa menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Walaupun masalah itu belum kita jumpai sekarang, tetapi nantinya ketika ada muncul masalah, dia udah bisa mengakomodir. Akan tetapi, itu tentunya kita mengorbankan namanya pencapaian waktu. Maksudnya mengorbankan waktu. Nah, kalau dari referensi ini dikatakan bahwasanya ada namanya modern roadmap. Jadi cara kerjanya, ini saya zoom, terdiri dari beberapa komponen. Ada komponen visi, ada komponen business intent, ada komponen product initiative, broad time frame, dan ada option. Ini tentunya berbeda sekali dengan roadmap dalam bentuk Gantt chart. Nah, tetapi mungkin sebelum sampai sana saya jelasin dulu. Ini kan ada visi. Visi harusnya jelas, yaitu apa yang ingin kita capai, targetnya, arahannya itu gimana. Kalau business intent menjawab mengenai apa area fokus sekarang ini, yang di mana area fokus ini nantinya bisa membuat big leap forward, sebuah lompatan yang besar. Inilah business intent. Ya, kalau kita mau bilang ini mirip dengan sebuah misi, itu boleh-boleh aja. Tapi misi adalah breakdown dari visi. Tetapi business intent hampir menyerupai misi, tetapi bukan misi. Ini cenderung ke bisa jangka pendek, short term, ataupun long term. Produk inisiatif berarti di bagian sini, yaitu jabaran dari yang di bawah ini, itu adalah menjawab pertanyaan how, bagaimana kita bisa mencapai, kita bisa merealisasikan bisnis intent tersebut. Tentunya ini harus dihubungkan kepada real problem. Kemudian broad time frame ini adalah menjawab pertanyaan arahan on when, kapan. Nah, kalau memang membahas mengenai kapan, kalau di Gantt chart kan langsung berdasarkan tanggalnya, bisa sajikan bulan ataupun sistemnya per minggu supaya nggak terlalu padat Gantt chart-nya. Tetapi kalau di sini di modern roadmap ini bukan ke tanggalnya tapi now, sekarang, next-nya itu apa dan retail-nya nanti. Sadar tidak sadar, sebenarnya ini kita bermain dengan matriks Eisenhower. Jadi sebenarnya kita bermain dengan matriks Eisenhower, yaitu bagaimana kita menentukan important dan urgent-nya. Oke, bermain dengan di sini matriksnya. Hanya saja ini hanya dibagi menjadi lebih sederhana. Sehingga roadmap ini dalam satu pandangan, dia udah tertangkap secara keseluruhan. Dan dalam roadmap ini, yaitu menyajikan, memberikan sebuah value dibandingkan dengan Gantt chart yang belum tentu setelah selesai itu masih bernilai atau memiliki nilai atau value. Jadi masing-masing sebenarnya ada plus, ada minusnya. Kalau di Gantt chart kan udah jelas kapan deadline-nya. Clear sekali. Jadi kalau ketika udah mulai mendekati deadline, maka strategi bisnisnya atau strategi implementasinya itu udah boleh mulai dijalankan. Kurang lebih udah tahu kapan harus take action. Tapi kalau di dalam roadmap ini, belum tentu kita bisa tahu, oke, ini kapan ya saya harus mengambil atau memutuskan atau menjalankan sebuah strategi. Karena sifatnya now, next, dan later. Dan kalau dengan mengikuti model ini, berarti kita harus sering memastikan apakah yang now sekarang ini benar-benar
udah dijalankan untuk produk inisiatifnya. Oh, ini ada tambahan kalau option ini secondary layer, yaitu possible solution, yang mungkin ingin kita explore lagi. Oke, kalau dari sudut pandang manajemen, product manager, ataupun orang yang menduduki posisi sebagai C, contohnya CTO atau CEO, itu oke melihat seperti ini. Ya, kurang lebih kalau saya mau bilang ini sebagai lean canvas mini, ini sah-sah saja. Akan tetapi dalam proses delegasi kepada tim. Nah, tim kita ketika memberikan gambar seperti ini, belum tentu mereka bisa mendapatkan feeling, benefit dari modern roadmap ini. Kenapa? Nah, ada satu hal, memang ada yang namanya strategi, ada yang namanya taktikal. Kalau strategi memang sedikit bermain-main dengan sesuatu yang abstrak. Akan tetapi kalau merujuk kepada konsep Lean Startup, apapun itu ceritanya itu adalah harus memiliki validated learning. Barulah apa yang kita kerjakan itu bukan waste. Untuk melakukan pengukuran terhadap demikian, berarti kita harus menentukan time frame. Apakah periodenya per 3 hari? Kalau setiap hari sih nggak mungkin. Masa setiap hari kita mereview ini? Jadi bilanglah 3 hari atau mungkin per minggu. Kita review. Apakah yang now sekarang ini benar-benar udah selesai? Atau mungkin udah waktunya, bentar lagi kita akan masuk ke next. Atau kayaknya udah harus banting, setir, bermanuver kepada later. Ini bicara oke. Tetapi ketika masuk ke bagian taktikal, eksekutor atau pada saat delegasikan ke tim kita itu kalau melihat seperti ini, terkadang dia punya efek negatifnya. Ada maksudnya kekurangannya. Kekurangannya apa? Karena tidak ditentukan tanggal, berarti mereka hanya fokus. Now itu sampai kapan? Sekarang now, besok now, lusa juga now. Alhasil mereka berkutat di bagian ini aja. Jadi seakan-akan black hole-nya udah masuk kemari. Jadi effort yang sangat besar kalau kita mau menerapkan modern roadmap ini kepada tim. Jika tim kita itu terlalu teknikal. Oleh karenanya, berikan kalau mau menggunakan roadmap seperti ini, harus berikan understanding yang intensif maksudnya. Sangat dalam. Sehingga dengan melihat ini, otaknya itu langsung mendapatkan visualisasi, gambaran besar dari apa yang ingin dicapai. Selain dari pencapaian tersebut, value-nya itu. Oke, jadi mereka mementingkan value. Apa yang mereka provide really valuable. Jadi jangan karena kita menggunakan modern roadmap ini, Gantt itu ditinggalkan 100%. Nah, kalau dari pengalaman saya, menyarankan kalau mau menggunakan roadmap modern, maka kolaborasilah juga dengan Gantt. Due date itu biar gimana pun harus ditentukan. Ya, walaupun due date-nya besok pun, hanya besok, ya ini now, pasti task tersebut akan masuk ke bagian now, bukan next. Karena kita akan kerja, besok deadline-nya. Kalau dari roadmap ini kan nggak terlihat nih tanggalnya. Kalau memang mau lakukan improvisasi, boleh kita tulis di sini tanggalnya. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan tools, tentukanlah langsung due date-nya. Kalau tidak, maka akan terperangkap di black hole. Kecuali tim yang kita pimpin, yang kita miliki tersebut, mereka punya understanding yang tinggi, mereka punya keinginan yang besar, passion, desire, untuk upgrade, untuk belajar mengenai manajemen, untuk mampu berpikir secara strategi. Maka, tanpa menggunakan Gantt pun, modern roadmap ini bisa kita gunakan. Nah, dalam praktikalnya pun nggak harus mengikuti sama persis seperti ini. Boleh aja kita merubah, mungkin merubah dari sisi bagaimana menggambarkan roadmap-nya, atau mungkin kita ubah, ini bukan berdasarkan visi, tetapi berdasarkan objektivitas, atau bisa jadi penentuan sebuah KPI atau OKR, itu sebenarnya sah-sah saja. Kalau dalam praktiker, seperti itu. Oke, jadi inti sharing ini adalah segala bentuk roadmap itu ada plus, ada minusnya. Jadi harus disesuaikan juga dengan kemampuan tim, kompetensi tim, dan terkadang sekompeten apapun tim kita itu, kita bisa terlena, kena terdistraksi oleh sesuatu hal, misalnya terlalu terlena dalam teknologi yang baru, alhasil roadmap ini tertinggalkan. Jadi kita jangan terperangkap di dalam black hole.
Lakukan kolaborasi jika dibutuhkan. Kolaborasi dengan Gantt, yang penting adalah ada terikat oleh waktu tentunya. Ya, ini memang waktu now, next, later, tetapi lebih konkretnya itu adalah di tanggal. Karena esensi ataupun elemen utama dari sebuah project, dalam hal ini project management, itu adalah ada time, ada resources, ada tujuannya, dan ada manfaatnya. Jadi hanya 4 komponen tersebut. Itu penting. Oke, semoga sharing opini saya ini bermanfaat dan bisa diterapkan. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Terima kasih.